Sharon Chanel. Izin kami menjelaskan beberapa hal terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Anggota Dewan. Menjawab di beberapa hari ini ada berita terkait dengan tunjangan, jenis tunjangan yang harus didirikan. Kami laporkan bahwa semua tunjangan untuk guru di dinas pendidikan dari bulan 1 tahap pertama sudah dicairkan dan sudah ada di rekening para guru. Sedangkan dari bulan pertama tahap kedua siang ini jam 1 mereka mulai tentang kelengkapan berkasnya. Saya perlu menjelaskan Bapak Sekda dan Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Rujukan aturan terkait dengan tunjangan yang ada itu adalah Kemendikbud nomor 160/B/2021 tentang daerah khusus. Kemudian untuk Tamsil itu SK Bupati nomor 16 AK 2023 tentang penerimaan tunjangan penghasilan guru ASN di Kabupaten Melaka tahun 2023. Untuk sertifikasi TPG ASN atau yang disebut dengan tunjangan profesi untuk ASN di Melaka itu berjumlah 431 orang. Sedangkan non ASN 34 orang. Kemudian 3G ASN 3G itu tunjangan khusus guru. Untuk ASN itu 211 orang. 3G non ASN 134 orang. Tamsil 539. Tamsil itu tambahan penghasilan. Realisasi per bulan Juli TPG ASN sudah terrealisasi 5 miliar 167 ribu rupiah. Sedangkan TPG non ASN itu realisasi pusat. Maksudnya untuk TPG non ASN itu transferan langsung dari pusat. Sedangkan untuk ASN itu masuk di Kasda. Kemudian TKG ASN itu 2 miliar 106.200 rupiah. Tamsil 404.250 rupiah. Untuk D1 semuanya sudah cairkan. Sekarang lagi berproses TW1 tahap kedua. Kenapa ada tahap 1, tahap 2? Itu karena untuk penetapan atau SK dari Kementerian itu tidak bisa turun satu kali, karena itu tergantung kepada kelengkapan berkas dari para calon penerima. Ya. Kalau berkasnya sudah lengkap, maka ditetapkan. Yang sudah lengkap, yang sudah ada SK-nya, tahap pertama tidak langsung. Tahap pertama yang ada rapat tidak langsung cairkan. Yang lain yang belum lengkap, kita lengkapi, kita minta mereka untuk lengkapi dan dikirim, kemudian SK-nya turun dan kita proses. Untuk triwulan 1 sudah dan triwulan 2 hari ini mereka mulai menandatangani daftar bayar. Dari daftar bayar itu kami akan usul ke keuangan dalam bentuk SPM,
kemudian dari SPUD dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira Bapak Sekda untuk tunjangan sekian. Terkait dengan sedikit keterlambatan dalam proses pencairan anggaran, beberapa hari yang lalu kami menjelaskan bahwa menjelang proses pencairan kita harus melakukan review inspektorat. Review inspektorat ada perbedaan antara inspektorat dengan dinas pendidikan. Nah, oleh karena itu waktu itu SP2D ini sudah, tapi saya juga tahan supaya kita samakan persepsi. Kami disarankan oleh inspektorat kalau bisa kita mengikuti atau menggunakan jumlah gaji pokok sesuai dengan SK yang dikasih oleh kementerian. Jadi kami harus lakukan penyesuaian sesuai dengan SK itu. Sehingga waktu itu kita sempat tahan sekitar 4 hari untuk kami lakukan review dan inspektor dulu. Setelah review baru kita lanjutkan proses pencairannya. Sehingga waktu itu sedikit terlambat. Sebenarnya tanggal 26 itu SPD sudah. Waktu itu sudah dikeluarkan, hanya karena teman-teman dari inspektorat mereview bahwa kami harus menyamakan persepsi dan sesuai dengan itu, akhirnya kita lakukan kita tahan sedikit, kemudian baru kita proses. Pada saat SK itu diterbitkan, misalnya guru A dia belum berkala atau belum ada perubahan kenaikan gaji pokoknya, misalnya anaknya lain perlu penyesuaian dari gajinya. Pada saat SK itu diterbitkan dia belum berkala, setelah terbit dia berkala. Kami menggunakan gaji pokok yang terbaru, penyesuaian. Maksudnya itu supaya ASN itu tidak merugikan, begitu. Tetapi dari SK yang ada, inspektor menyarankan kepada kami untuk menggunakan sesuai dengan SK itu. Jika tidak, nanti akan terjadi temuan. Penyesuaiannya baru kita lakukan, sehingga kami menyamakan persepsi dengan inspektorat terkait dengan itu. Penyesuaian itu. Sebenarnya kalau waktu itu ikut yang kami punya gaji pokok selalu ditambahkan dan berbeda dengan SK itu, berarti langsung cair saat itu. Tetapi hasil reviewnya menyatakan demikian. Jadi kami harus taat kepada review inspektorat, sehingga kami lakukan penyesuaian, maka terlambat 4 hari. Sekian maksudnya. Ini masukan. Ada pernyataan Pak Kadis yang mengatakan, oh saya masih lebih baik dari yang dulu. Jadi saya mungkin ini masukan saja Pak Kadis. Kalau bisa jangan membandingkan Pak Kadis dengan pendahulu yang, karena mereka juga dianggap oleh SK Bupati juga. Kalau memang kinerjanya buruk, berarti Bupati juga buruk. Jadi saya mau supaya kalau memang hari ini kita lebih baik, ya kita jangan membandingkan dengan yang menjabat kemarin itu. Kalau ya mungkin kita cari bahasa yang lebih menyejukkan dan membuat yang lain tidak tersinggung, dan dia tidak mengundang untuk pertanyaan yang lebih lanjut dan masalahnya selesai. Saya maksud begitu. Jadi terima kasih sekali. Hari ini RDP, tapi kami dengar berita kalau sudah dicairkan. Tapi yang jadi persoalan, misalnya ini dari saya, kalau tidak ada RDP, apakah itu juga cair? Jangan sampai hanya karena dengar RDP terus itu buru-buru mau cair. Nah, kalau memang dia cair sekarang sudah bulan Juli loh, berarti sudah 2-3 bulan dari Januari sampai Juli. Berarti kalau bilang terlambat 4 hari, saya mungkin sekarang saya sudah terlambat 7 bulan.
Berarti guru-guru itu sudah mengabdi selama 7 bulan. Pertanyaan saya, SK itu terbitnya di kapan? Di bulan apa? Di bulan Juni kemarin kah? Atau di bulan apa? Terus yang kita angkat untuk review inspektorat itu di bulan apa? Kalau memang kita baru angkat kemarin untuk inspektorat melakukan review, ya itu oke saja, karena SK-nya baru keluar dan kita sudah kerja. Tapi kalau SK-nya sudah keluar dari Januari dan kita baru mengangkat untuk inspektorat melakukan review, berarti kita yang terlambat dong. Jadi untuk mempersingkat, saya tidak mau memperpanjang itu lagi. Saya mau supaya ada satu jawaban pasti. Dengan besar hati, mungkin kami lalai, kami mungkin terlambat urus ini. Jadi atas keterlambatan itu mohon pengertiannya. Saya rasa itu jawaban lebih bagus dan lebih bijak dan tidak mengundang untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Pertama-tama saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Kadis Pendidikan karena hari ini sedang terlambat. Saya lewat banyak dulu yang ada dengan super. Saya sangat setuju dengan Kadis. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir saya menilai ada permasalahannya dua. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa hari ini semua guru sudah menerima tunjangan. Yang kedua, yaitu beberapa sekolah yang sudah beberapa tahun tidak terima dana bos bagasi, yaitu ada beberapa SD negeri dan beberapa SD Katolik. Kira-kira cara keluar ini seperti apa? Karena ini soal banyak orang, jadi mohon penjelasan dulu. Jangan keluar seperti ini. Saya telah memakai, saya kembali. Iya, saya informasikan saja. Nanti mereka juga akan menjawab. Otomatis mereka menjawab. Tenang. Pak Markus, silakan. Nah, ini Pak Kadis terkait dengan perekrutan tenaga guru kontrak. Saya mau ingin tahu berapa banyak guru kontrak yang direkrut, berapa bulan-bulan terakhir ini. Itu perekrutannya SD dan SMP. Itu berapa banyak? Terus alasan perekrutannya itu untuk apa? Terus dasarnya apa? Sementara ini kita sudah berada pertengahan tahun. Apakah perekrutan yang dilakukan ini sudah disetujui oleh DPR atau tidak? Terus antaranya diambil dari mana untuk membayar mereka? Demikian saja. Terkait dengan sebaran data guru akan disampaikan itu secara resmi melalui surat, biar itu nanti menjadi dokumen kepada Bapak Ibu Anggota Dewan sini. Tetapi berikan kami kesempatan atau berikan kami waktu karena tidak lama lagi sudah ada penempatan guru-guru P3K hasil seleksi tahun 2022 kemarin. Penempatannya sementara SK-nya sementara diproses oleh BKPSDM, ya. Sehingga setelah penempatan itu kami akan melakukan reposisi atau mutasi beberapa guru apabila di sekolah-sekolah tertentu masih ada penumpukan. Memang harus diakui bahwa memang ada di sekolah-sekolah guru-guru itu memang belum begitu merata. Tetapi kami akan mencoba membenahi itu memperbaiki dan reposisi atau memutasi guru itu secara merata sehingga juga di sini dan akan kami lakukan terkait dengan suara guru itu juga dan akan sampaikan kepada Bapak Ibu Anggota Dewan dengan surat atau kami berikan dokumen yang resmi. Kemudian terkait dengan tunjangan yang terlambat, ya, mudah-mudahan ke depan tidak ada. Mudah-mudahan ke depan tidak ada. Kemudian terkait dengan bahwa masih ada semacam tekanan penindasan yang kami lakukan terhadap guru-guru, baik itu dari teman-teman di staf atau dari pimpinan, saya akan mencoba mencek itu
Kalau sampai ada itu, maka nanti kita akan berikan tindakan tegas. Tetapi sejauh yang saya pantau dengan kembali lagi, saya kira para guru yang ada di Kabupaten Melaka cukup akrab dengan kami teman-teman di dinas pendidikan. Mungkin ada satu dua yang ketika hadir di sana kondisi psikologis kami yang sedikit terganggu, sehingga kami menyampaikan pernyataan-pernyataan yang agak sedikit kurang familiar dengan yang bersangkutan, bisa saja terjadi itu ada. Dan kami akan mencoba untuk mengoreksi, dan saya coba untuk memantau itu secara langsung. Kalaupun ada, akan kita lakukan tindakan bila perlu. Kemudian terkait dengan guru penggerak, Bapak ini, untuk pas sekolah yang kemarin sempat diturunkan, semuanya sudah dikembalikan. Kami sementara menggagas satu program kegiatan terkait dengan pendampingan terhadap para guru yang setiap tahun mereka harus ikut seleksi guru menjadi guru penggerak. Kami menggagas itu dengan bekerjasama dengan beberapa pihak, beberapa LSM yang punya program terkait itu. Tetapi karena PKS-nya belum dilakukan penandatanganan, belum ada kesepakatan tertentu, sehingga kami belum bisa menyampaikan di sini. Tetapi ke depan kami akan mengupayakan untuk memberikan pendampingan terhadap guru-guru kita sebelum mereka mengikuti ujian masuk. Kemarin kami bekerjasama dengan salah satu LSM Sekerwala, itu terkait dengan pendampingan mereka terhadap guru-guru agar mereka bisa menulis ilmiah, karya ilmiah. Kalau tidak, mereka setiap kali ujian itu ada yang harus menulis karya ilmiah, mereka harus bayar orang mahal sekali, dan itu sangat menghambat. Sedangkan saran-saran lain, nasihat-nasihat lain menurut kami sangat konstruktif untuk kami memperbaiki kinerja di dinas pendidikan. Dengan terbuka dan dengan senang hati kami menerima dan mengapresiasi semuanya. Yang berikut dari Bapak anggota Dewan, Bapak Hans Taulin. Terima kasih Bapak Hans sudah memberikan dukungan kepada kami terkait dengan pemenuhan atau kami menempati atau memperhatikan kesejahteraan guru, walaupun masih ada kekurangan sanksi, terlambat sedikit-sedikit, tetapi paling kurang kami berusaha untuk memperbaiki atau membenahi semua itu. Saya perlu sampaikan di sini, Bapak Pengatur yang terhormat, beberapa waktu yang lalu kita lakukan perubahan lampiran tamsil, karena ketika saya menanyakan saat itu ada satu guru yang datang, dia menyampaikan informasi ke saya bahwa Bapak Kadis SK-nya keluar, namun tidak ada. Waktu itu teman-teman ketika meminta dokumen dan diberikan timing pada waktu, dia datang melewati sekitar 2 hari begitu, akhirnya namanya tidak keluar. Setelah dia melapor, saya meminta mereka untuk mengecek seluruh buku yang ada. Waktu itu kita mendapatkan 12 orang yang namanya belum masuk, dan kami ubah laporan SK mengajukan permohonan untuk perubahan laporan SK. 12 orang masuk. Untuk tamsil tahunnya cuma satu baru dia komplain kemarin dulu, yang SPOD itu sudah terbit. Diminta bersurat berulang-ulang, disuruh mencari tahu melalui paspor dan lain-lain, tapi berkasnya tidak masuk. Kemarin 2 hari yang lalu dia berkata, saya sampai kepada yang bersangkutan, ya ini tahun ini biar saya juga itu kesalahan sini. Itu cuma satu yang dapat. Sedangkan yang lain kami mengakomodir seluruh. Mungkin kalau ada yang belum, ada yang melapor ke Bapak Ibu Anggota Dewan, mungkin ada yang belum. Kami sudah memberikan saran sekaligus meminta keterangan terkait dan bos. Benar apa yang disampaikan oleh Bapak Jemi bahwa ada 14 sekolah
yang untuk tahun 2023 dinyatakan oleh kementerian mereka tidak bisa menerima dana BOS. Kenapa? Karena per 31 Agustus tahun 2022 pada saat cut-off mereka tidak menginput berkas-berkas atau dokumen-dokumen secara lengkap di aplikasi dana BOS. Oleh karena itu pada saat cut-off mereka dinyatakan tidak berhak menerima dana BOS tahun 2023. 1 SMP dan 13 SD. SMP itu SMP satu dan sosial sekolah. SD ada 13. Dari hasil komunikasi kami dengan kementerian bersama teman-teman dari Dinas Pendidikan Provinsi dan lain-lain, seluruh komponen kami komunikasikan. Akhirnya Kementerian Pendidikan menerbitkan surat dan 13 sekolah yang dari aturan itu 13 sekolah diberi kesempatan untuk menerima dana BOS. Cuma satu yang tidak. Yang tidak itu adalah SD Gemi Wewat 3. Yang lain-lain itu mereka menerima dana BOS. Yang tahap penyaluran tahap berapa? Kenapa SDK SD Gemi Wewat 3 tidak menerima? Karena sesuai dengan ketentuan mengupload ulang waktu itu informasi, mengupload ulang izin operasionalnya itu per tanggal 31 Maret, lewat dari situ tidak. Ternyata SDK SD Gemi Wewat 3 mengupload pada bulan April tanggal 22. Akhirnya kementerian kemarin kami komunikasikan lagi, saya meminta manajer BOS Kabupaten Malaka Bapak untuk berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan, tetapi mereka menjawab bahwa sabar menanti sedikit. Saya bilang nanti kasih kejelasan kepada kami karena sedikit agak ada yang berbeda. Kemarin kami sudah berkomunikasi dan mereka minta bertahan, bersabar sebentar. Mudah-mudahan bisa seperti sekolah-sekolah yang lain. Sedangkan untuk proses penyalurannya sementara dalam proses, karena mereka punya tahapan penyaluran khusus, namanya tahapan. Jadi Bapak Dewan Provinsi ini kalau ada sekolah ini yang belum cair, diharapkan supaya mereka mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan. Yang berikut Bapak Markus terkait dengan kontrak guru jumlahnya 240 Bapak Markus, jumlahnya 240, anggarannya dari jauh spesifik grant sesuai dengan jenis memungkinkan, dan semuanya itu kami sudah konsultasikan dengan Kementerian Keuangan, teman-teman dari Keuangan Kabupaten, kemudian kami dari Keuangan mereka melaporkan ke Kementerian Asdesi disetujui dan kami menggunakan anggaran itu dari jauh spesifik grant. Terkesan tadi ada sempat disampaikan bahwa terkesan ini hampir tenaga honorer itu ada di Payung saja. Dapat kami jelaskan bahwa SMP Payung itu seluruhnya dia tidak ada guru pegawai negeri sipil. Pada saat itu kami mengantisipasi karena ada 14 sekolah yang tidak menerima dana BOS. Kami mengantisipasi supaya sekolah itu jangan terganggu proses pelajaran mengajar. Karena ketika mereka tidak menerima dana BOS, di mana sekolah-sekolah itu seluruhnya adalah guru honorer, kalau gajinya tidak dibayarkan pasti mereka tidak sekolah. Oleh karena itu kita antisipasi dengan merekrut atau memasukkan mereka yang guru honorer di sekolah-sekolah swasta tersebut menjadi tenaga honorer. Kami sampaikan di sini Bapak Ibu Notarial yang terhormat, sesuai dengan juknis dana BOS yang tidak menerima dana BOS dari sekolah swasta itu tanggung jawabnya kembali kepada yayasan. Kalau sekolah negeri dia ke pemerintah daerah. Dari total 14 itu semua itu sekolah swasta. Dan Bapak Ibu Notarial mungkin tahu kalau sekolah swasta kita yang di sini, yayasan-yayasan kita di sini, kemampuan untuk memberi gaji kepada guru-guru itu ya mungkin kita semua tahu kemampuan mereka. Oleh karena itu kami mengantisipasi supaya sekolah pos pelajaran mengajar di situ tidak
kami mengakomodir kemudian mengakomodir mereka menjadi tenaga. Nah, kebetulan di AITAS itu SMP Negeri Pahit ke bawah, SMP Negeri 1 dengan sudah 2, STK Pahit 2, dan 6 Pahit 2. Yang itu adalah sekolah swasta, di mana guru honorer banyak di sini. Yang sekolah swasta yang tidak menerima dana bos, begitu. Yang tidak menerima dana bos kita ambil. Nah, ketika mereka akhirnya menerima dana bos, ada beberapa yang itu keluarga kembali kita kasih ke sekolah lain. Begitu Bapak Ibu Dewan, bahwa ada mungkin masih ada sekolah-sekolah atau dalam soal distribusi masih ada ketimpangan sana sini yang dinilai sebagai suatu ketidakadilan. Ke depan kami akan memperbaiki itu berdasarkan usaha dari Bapak Ibu Dewan yang terhormat, dan kami akan memperbaiki pada waktu-waktu yang akan datang. Bapak Adi duluan. Tidak. Bapak ini terima kasih banyak. Saya kira pertanyaan ini pertanyaan bagus supaya ketika ada guru-guru yang bertanya bisa menjelaskan. Karena memang kami juga sempat ditanyakan juga terkait hal ini. Begini, Bapak ini, hak mereka itu tidak akan hilang. Hak mereka tidak akan hilang. Uangnya sudah ada, uangnya sudah masuk ke rahmat. Tetapi ketika transfer masuk itu sudah penetapan anggaran. Sehingga kita bawa itu ke perubahan anggaran. Itu 5 bulan Bapak ini, 5 bulan. Jadi kita bawa perubahan anggaran ini, nanti kita bahas di sana, kita bayarkan setelah perubahan anggaran. Ini Pak Kabit, ketika Bapak diskusi saya tanya mau saya untuk menjelaskan. Soalnya itu juga harus dijelaskan karena itu termasuk punya. Kemudian terhadap saran dari Bapak Adi.